Trans Studio Bandung. Jadi hari ini kita akan mewawancarai pengunjung yang ada di Trans Studio Bandung. Tema wawancara kita hari ini tentang diskriminasi dan pendidikan. Nah, teman-teman, ayo ikuti keseruan ini. Yuk. Halo Kak. Halo Kak, boleh tahu Kak? Perkenalkan nama saya Nia dan saya Natali. Kami dari pertukaran mahasiswa dan kampus ITB. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Nama saya Ronald Iqbal Poniman. Biasa dipanggil apa Kak? Ronald aja. Ronald ya. Jadi Kak Ronald, kita kan lagi ngangkat tema tentang diskriminasi dalam dunia pendidikan. Oke. Jadi saya mau nanya nih, berdasarkan pengalaman kakak, apakah kakak pernah mengalami diskriminasi dalam dunia pendidikan? Kalau diskriminasi soal pendidikan, verbal sama non verbal kan ada dua ya. Iya Pak. Kalau verbal kan secara langsung fisik, Iya, kalau benar. fisik kita belum pernah. Oh iya Kak. Cuma kalau non verbal itu dalam secara perkataan, terkadang kan di ruang lingkup, jangankan di sekolah gitu. Iya. Kalau di pertemanan pun, ketika kita menyakiti seseorang itu bisa disebut diskriminasi kan. Iya. Saya sih belum pernah kalau di sekolah. Cuma kalau misalkan rekan-rekan bermain atau gimana sih pernah. Cuma Candaan ya? Oh iya. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Kak, bagaimana pendapat dan saran kakak mengenai diskriminasi dalam dunia pendidikan? Kalau saran saya sih mau verbal ataupun verbal itu sih tidak diperbolehkan dikarenakan kan orang tua kita mah menyekolahkan kita tuh kan untuk membuat kita lebih baik dalam Iya, tingkah benar. laku, sopan santun, adat istiadat seperti itu. Intinya. Oke. Keren Kak. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Ya. Semangat Kak. Jadi kami dari mahasiswa PMN ITB, Pertukaran Mahasiswa Pelajar, kami dari seluruh Indonesia. Kemudian kami bertugas di ITB untuk selama 1 semester. Nah, kami jadi dapat tugas itu untuk wawancara pengunjung di Trans Studio. Khususnya kami memilih ibu untuk hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Karim dan teman saya. Permiti Harfi. Jadi pertanyaan kami sebenarnya nggak banyak tuh terkait, cuma mau nanyain selama ini pernah nggak Bu dapat diskriminasi pendidikan, mungkin itu entah ibu sendiri atau keluarga ibu gitu. Gimana? Diskriminasi pendidikan. Ya. Maksudnya untuk pola pembelajarannya atau apa? Iya, maksudnya ada pembedaan antara misalnya misalnya orang yang berada atau nggak berada gitu. Di suatu institut itu ada nggak Bu misalnya ditemukan? Oh, nggak ada sih, nggak ada. Cuma saya pernah kasih masukan ke suatu pendidikan yang ternama gitu ya. Kenapa tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu, kemudian dia bisa di situ, gitu. Karena mungkin jangkauan mereka ada pilihan dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi menengah ke atas. Sedangkan kita kan ada yang menengah bawah. Tapi kalau memang orang itu mampu untuk di situ, gitu, kita pinginnya kita semua tuh bisa dapat pendidikan yang sama, gitu, kan? Gitu. Memang ada sih lembaga-lembaga pendidikan yang terkenal tuh yang begitu. Yang saya nggak setuju begitu. Kenapa nggak bikin subsidi silang? Oh ya betul. Ya kan, subsidi silang. Jadi yang kalangan bawah juga bisa merasakan seperti itu di situ, gitu. Yang atas juga mungkin buat orang yang berada, dia akan lebih senang karena ada nilai untuk menolongnya, membantunya. Kemudian ada lagi juga sih tentang sekolah favorit. Ya. Nah, sekolah favorit itu biasanya diisi saat ini sama orang-orang yang berada, justru. Walaupun sekolah favorit itu negeri. Ya. Sebetulnya kan bagi orang-orang yang mampu, seharusnya dia bisa lah mencari sekolah yang baik yang dia juga bisa berbayar. Nah, kalau bukan orang yang nggak mampu, kan lebih bagus bisa di negeri, dia punya ada kesempatan, jadi sama-sama. Rata ya, iya. Itu karena saya lihat waktu itu berbondong-bondong orang-orang kaya itu sampai ikut lembaga kursus kayak apa namanya, kayak model bintang pelajar, Nurul Fikri gitu ya, karena mereka ingin mencari
yang dituju itu sekolah itu. Jadi ada khusus juga di institusi pembelajaran khusus seperti itu yang memang menjurus anak untuk masuk ke sekolah favorit walaupun itu negeri. Nah kasihan orang yang nggak punya tapi dia pinter akhirnya tertendang dengan mereka yang sudah punya gitu. Dan kalau menurut saya sekolah itu bukan menjadi sekolah favorit karena sudah diisi orang-orang yang memang sudah apa ya, sudah pinter, dia sudah bisa karena sudah belajar gitu. Justru yang namanya sekolah favorit atau sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa mendidik anak-anak dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi dia mampu. Itu yang namanya sekolah favorit. Tapi kalau udah memang ditentukan oleh pemerintah di sekolah favorit, kemudian yang masuk orang-orang yang juga sudah belajar dari situ, ya gurunya udah santai dong, ya kan? Ya kesempatan yang nggak punya itu bisa malah mental. Mungkin yang nggak punya pinter tapi kan kalah ya karena dia udah berlatih terus di sana gitu kan. Jadi kalau bisa kasihlah buat orang-orang yang berada sekolah-sekolah yang mereka mampu, yang itu ya, nah yang di bawah yang memang favorit ya negeri ya bisa masuk juga orang-orang yang nggak mampu. Jadi semua merata gitu kan. Aja sih. Kalau menurut Ibu, kalau di Bandung sendiri, apakah hal seperti itu masih banyak atau? Saya bukan warga Bandung, saya orang Jakarta. Ya. Berarti Jadi misalnya di saya nggak Jakarta, paham. kalau di Jakarta Bu masih ada tindak diskriminasi seperti itu kalau di Jakarta? Beberapa tahun lalu sih itu, tapi saya nggak tahu nih kalau sekarang nih. Cuma saya pinginnya begitu. Kalau namanya favorit semua orang pingin ke sekolah favorit karena nanti mungkin ada jurusan-jurusan yang bisa dia mampu untuk masuk perguruan tinggi negeri segala macam kan lebih memudahkan kan kalau sekolah favorit. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.